welcome back to Miss Diaz at the channel with me, Miss Diaz. In this video, Miss Diaz mau jelasin lagi tentang skripsi dan skripsi. Siap? Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kalau kalian ngerasa channel ini sangat berguna buat mahasiswa dan seluruh penghuni kampus. Nah, sebelumnya hari ini Miss Diaz mau ngobrolin tentang hal apa saja sih yang membuat seorang mahasiswa yang ikut sidang skripsi mendapatkan predikat belum lulus. Ini ada kira-kira ada 5 lah beserta penjelasannya. Apa sih yang dimaksud dari 5 hal ini yang membuat kalian mendapatkan predikat belum lulus? Yang pertama, berkas belum lengkap. Jadi ada kemungkinan seorang mahasiswa mengikuti ujian skripsi, tetapi karena keterledorannya atau mungkin kurang koordinasi dengan dosen pembimbingnya, jadi ada bagian dari skripsi tersebut yang belum lengkap. Jadi berkasnya, mungkin misalnya abstraknya belum ada gitu. Mungkin misalnya ada bagian lampiran yang belum lengkap, atau mungkin ada bagian misalnya bibliografinya atau daftar pustakanya yang belum lengkap, atau surat izin atau surat yang menyatakan bahwa dia sudah melakukan penelitian, seperti itu yang belum lengkap. Jadi jika berkas yang seharusnya ada dalam sebuah skripsi tidak dilengkapi saat sidang atau ujian skripsi tersebut, besar kemungkinan kalian belum bisa diluluskan saat sidang atau ujian skripsi tersebut. So, buat kamu, tolong lebih teliti dilihat apakah lembar per lembar dalam file skripsimu itu sudah lengkap atau belum, karena ini sangat berpengaruh terhadap penilaian saat sidang skripsi, dan mungkin saja ini adalah termasuk kesalahan yang lumayan signifikan yang bisa membawa kamu pada predikat belum lulus. Hati-hati. Hal yang kedua yang membuat kamu belum lulus pada sidang skripsi. Yang kedua adalah analisis data yang salah. Jadi mungkin saja ada kesalahan, misalnya kalau kamu termasuk membuat skripsi yang kategorinya kuantitatif gitu, hitung-hitungan secara kalkulatornya itu mungkin belum tepat gitu, ada kesalahan teknis sedikit di bagian Excelnya gitu, atau kamu pakai SPSS, jadi terjadi kesalahan hitung, sehingga mungkin ketika si dosen penguji melakukan hitung ulang mendapatkan hasil yang berbeda dari apa yang kamu tulis pada skripsi, sehingga analisismu dikategorikan salah atau kurang tepat gitu, sehingga kamu akan diminta untuk melakukan analisis ulang, sehingga hasil dari skripsimu ini jadi lebih sesuai dengan realitanya seperti apa, sehingga kamu tidak menampilkan data yang salah pada skripsi. Itu yang membuat kamu, itu hal yang bisa membuat kamu belum lulus, karena kamu harus melakukan analisis ulang terhadap data dalam skripsimu. Jadi hati-hati kalau kamu bermain dengan SPSS atau Excel atau angka-angka itu, pastikan kamu menghitungnya sudah benar, sehingga kamu tidak terjeblos pada predikat belum lulus dengan kategori analisis data yang salah atau kurang tepat. Dan alasan yang ketiga, hal yang ketiga yang membuat kamu tidak atau belum lulus dalam ujian skripsi adalah metode penelitian yang kurang tepat. Metode penelitian yang kurang tepat. Kok bisa kejadian metode penelitiannya tidak tepat, Miss Diaz?
Padahal ini kan udah sampai ujian skripsi, harusnya kan sudah dibimbing dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Well, selalu ada kemungkinan. Jadi mungkin saja si mahasiswa bimbingan skripsi ini, si mahasiswa yang ujian skripsi ini jarang bimbingan gitu. Dan sekalinya bimbingan langsung menyodorkan bab 1 sampai 4 atau 5 gitu. Sehingga itu sudah seharusnya kan bertahap, tapi dia tidak melakukan tahap-tahapnya dengan baik sehingga terjadi kesalahan di bagian metode penelitian. Iya, namanya dosen ya, ada sisi yang namanya sisi idealis dan humanis dari seorang dosen. Jadi mungkin saja sedikit ada kesalahan dan berusaha untuk diperbaiki karena atas nama kemanusiaan gitu. Kasihan udah mau ujian tapi ternyata ada kesalahan yang lumayan fatal di bagian metode penelitian gitu. Dibantu oleh dosen pembimbing, tapi dibantu dalam artian dibantu untuk dikasih tahu, oh ini kamu masih seharusnya bikinnya gini, jadi tolong diperbaiki jadi begini gitu. Jadi sudah dibimbing, tapi apa yang terjadi? Ada saja mahasiswa yang dibimbing A tapi tidak melakukan A gitu, masih tetap aja membiarkan kesalahan yang sudah terjadi dan tidak memperbaikinya, sehingga terbawalah sampai sidang skripsi gitu. Ada saja mahasiswa yang berjenis itu, padahal di bimbingan sudah dikasih tahu begini gitu, tapi tidak dilakukan dengan baik sehingga sampai pada ujian skripsi pun masih melakukan kesalahan yang sama seperti itu ya. Jadi selalu ada kemungkinan di mana metode penelitianmu itu bisa saja kurang tepat atau salah. Jadi kamu harus hati-hati sekali di awal bimbingan. Kan di awal itu proposal menuju skripsi itu kan ada bimbingan ya. Jadi kamu di situ harus hati-hati sekali untuk merumuskan metode penelitian apa yang akan kamu gunakan dengan desain penelitianmu itu, sehingga kamu bisa menjawab research question yang diinginkan pada penelitianmu itu gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar bimbingan sama pembimbingmu gitu. Jadi jangan sembunyi-sembunyi sama pembimbingnya gitu. Nggak disuruh bimbingan, nggak usah bimbingan, udah lanjut aja. Dan apa yang terjadi ya, namanya kamu baru belajar ya, kamu melakukan kesalahan itu biasa gitu, dan dibimbing itu biasa. Jadi tolong jangan menyembunyikan apapun dari pembimbingmu, karena bisa saja itu akan menjadi pil pahitmu ketika kamu sampai pada ujian skripsi dan ketahuan kalau ternyata selama ini kamu hanya melaporkan hal-hal baik saja pada pembimbing, jarang bimbingan, tapi sekalinya bimbingan bilang, oh sudah lengkap Pak, sudah ini, sudah itu gitu. Padahal setelah dibaca masih kurang, disuruh perbaiki tidak diperbaiki. Nah itu ya, kemungkinan hal ketiga yaitu metode penelitian yang salah itu mungkin terjadi, dan itu pasti akan berakibat pada kamu belum bisa lulus di sidang skripsi. Oke. Nah, ada hal yang keempat yang membuat kamu tidak lulus di sidang skripsi. Maaf, Miss Dias agak sedikit tergelitik karena yang keempatnya adalah tentang presentasi yang masih kondisinya kurang saat sidang skripsi itu. Ini ada banyak cerita lucu tentang sidang skripsi yang mungkin akan Miss Dias khususkan nanti di satu video tentang bagaimana macam-macam siswa saat sidang skripsi, bagaimana tingkah pola lucu dan menggelitiknya mahasiswa saat sidang skripsi. Jadi sebenarnya sidang skripsi itu nggak serius terus-terusan gitu, karena ada aja bagian-bagian lucu yang ditimbulkan oleh mahasiswa yang sedang ujian skripsi ya. Nanti Miss Dias akan bahas khusus. Jadi intinya hal keempat yaitu presentasi yang kurang ini bisa jadi ya penyebab kamu belum lulus dalam ujian skripsi. Ya pastinya, jadi kamu harus benar-benar bersiap ya. Presentasi ujian skripsi mau itu PowerPoint-nya, mau kamu latihannya, pembawaannya, bagaimana kamu bisa memanage waktu dalam 7 atau 10 menit bisa menyampaikan semuanya sampai selesai, dan lain sebagainya. Itu semuanya udah ada ya.
di playlist Miss Dias di Skripsi I'm in Love. Kamu coba, ya mungkin di akhir dari video ini bakalan ada linknya ya. Kamu klik di sana, kamu lihat-lihat video di sana, dan pastikan presentasimu ya mendapatkan nilai yang bagus ya, sehingga kamu tidak tergelincir pada predikat belum lulus sidang skripsi. Oke. Nah, ini alasan yang terakhir, yang kelima ya. Tidak bisa menjawab pertanyaan saat diskusi sidang skripsi. Well, nggak bisa jawab gimana Miss Dias? Kan dia yang tulis itu skripsinya, kan dia yang presentasi tadi panjang lebar, kenapa tidak bisa menjawab? Well, karena kamu tidak bersiap dengan pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang biasanya yang ditanyakan pada sidang skripsi. Karena pertanyaan dalam sidang skripsi itu berbeda dengan jenis-jenis pertanyaan pada presentasi-presentasi biasamu di kelas gitu. Jadinya, kalau kamu tidak terbiasa dan tidak tahu apa saja pertanyaan dalam sidang skripsi, maka kemungkinan kamu akan kaget dan oh kok itu yang ditanyain gitu. Dan kamu udah cepetan blank dan waktu sudah berjalan dan waktumu untuk sidang sudah habis gitu. Dan maka kamu tidak bisa menjawab satu pun pertanyaan pada sidang skripsi. Dan pastinya kamu tidak lulus atau belum bisa lulus dari ujian atau sidang skripsi tersebut. So, kamu harus ya lanjutkan nonton playlist Skripsi I'm in Love di channel Miss Dias RD ini, karena sudah ada semuanya, pertanyaan-pertanyaan dalam sidang skripsi, bagaimana mempersiapkan ujian skripsi, dan macam-macam kondisi yang mungkin saja kamu temui dalam sidang skripsi. Semuanya udah ada lengkap di sana. Jangan kamu skip, berani skip, atau kamu berani dapat gelar belum lulus sidang skripsi. Oke, itu tadi 5 hal yang potensial membuat kamu mendapatkan peringkat belum lulus sidang skripsi. So, pastikan kamu melengkapi 5 hal tersebut sehingga kamu bisa dapat predikat lulus tanpa perbaikan. So, good luck. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini karena ini penting banget buat kalian semua mahasiswa Miss Dias yang Miss Dias sayangin. Oke, bye-bye.